Beliau berharap mudah-mudahan Perisai Prabowo bisa berkembang luas di seluruh Indonesia. Beliau menyampaikan terima kasih yang tak terhingga karena atas kesadaran anak-anak muda, terutama alumni dari PII mendeklarasikan diri. Bagi PII, keterpanggilan untuk memberi dharma bakti kepada bangsa dan negara bukan sekarang saja. Didirikan tahun 47, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, PII berdiri. Ketika agresi Belanda kedua, pertama dan kedua di Yogyakarta, banyak alumni PII, banyak kader PII terlibat dalam agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua. Kenapa? Karena terpanggil untuk membela bangsa dan negara. Ketika Gestapo, gerakan 30 September, Pancasila terancam, PII terdepan untuk membela bangsa dan negara dari komunisme. Ketika proses demokrasi sekarang ini, alumni PII bersikap, siapa yang akan membela bangsa dan kepentingan PII ke depan? Dan Perisai Prabowo mengatakan, itulah orangnya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Karena itu Perisai Prabowo menjadi pembela terdepan dari Prabowo. Karena itu saudara-saudara sekalian, sampaikan kabar ini ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke anak-anak pelajar yang semuanya diharapkan kita harus menyongsong masa depan yang lebih baik. Pak Prabowo sangat menghargai situasi sekarang ini, di mana suasananya kadang-kadang sulit. Anak-anak kita yang pelajar adalah anak-anak dari kalangan yang biasa-biasa saja. Mereka biasanya anak petani, mereka biasanya anak pedagang, mereka biasanya adalah anak-anak orang-orang yang biasa. Orang tua mereka kalau petani kesulitan pupuk, orang tua mereka kalau pedagang kesulitan terhadap modal dan pengembangan usaha. Karena itu situasi ini terekam oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ingin apa yang akan kita perjuangkan, yakni jabatan presiden. Pak Prabowo selalu mengatakan, silahkan jabatan ini dijadikan alat untuk memajukan rakyat Indonesia. Kalau soal pribadi, Pak Prabowo sesungguhnya orang yang tidak terlalu berambisi untuk menduduki jabatan ini. Tetapi ketika banyak orang-orang kecil, ketika banyak orang-orang petani, ketika banyak orang-orang pedagang, ketika banyak orang-orang yang dimana banyak pengangguran, maka kita semua berharap ada pemimpin yang bisa membela mereka. Ada pemimpin yang bisa berpihak kepada orang kecil, orang miskin, dan orang yang dipinggirkan. Ada pemimpin yang bisa serius betul-betul memperjuangkannya itu. Karena itu kita bersepakat, orang tersebut namanya. Karena itu saudara sekalian, perjuangkan Pak Prabowo untuk jadi presiden tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, besar kecil saham kita ada. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, terus jabatan itu digunakan untuk membela orang miskin, membela keadilan, membela kebenaran, mewujudkan kesejahteraan. Itulah insya Allah pahala dan amal kita akan mengalir karena kita mendukung orang yang membela terhadap kebenaran. Karena itu saudara sekalian, berniatlah berjuang yang benar, berniatlah membela Pak Prabowo dengan benar, karena kita yakin keadilan, kebenaran, kesejahteraan akan terwujud kalau Pak Prabowo jadi presiden. Terima kasih kawan-kawan yang dari tempat-tempat yang jauh. Saya mendengar ada dari Papua, saya mendengar ada dari Makassar, dari Medan, dari Palembang, dari Lampung, dari Tangerang, dari Bogor, dari Serang, dari Bekasi, dari Bandung, tentu saja dari Jakarta Raya ini. Mudah-mudahan kesediaan kawan-kawan, saudara-saudara semuanya untuk berjuang melalui Perisai Prabowo
Allah timpakan pahala